Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Somen Indonesia, apa kabarnya? Ya, berjumpa lagi bersama saya ya. Di kesempatan kali ini saya mau membuat tutorial. Ini ada trafo UPS ya lur. Ini bekas UPS. Ini dia, rencananya mau saya pasang di power amplifier ya. Dan ini sudah saya tes tadi ya pakai multitester, mana kabel AC-nya dan mana kabel CT-nya ya. Udah ketemu ya. Kabel yang CT-nya ini yang besar ini ya lur, yang warna merah ini, merah sama biru kecil ini adalah CT-nya ya. Dan yang biru ini yang besar sama yang kuning ini voltasenya. Jadi kalau teman-teman mau pasang ke power amplifier yang kabel 3 ini ya, biru, kuning sama merah. Dan kabel AC-nya atau kabel listriknya yang ini, yang warna biru sama kuning, yang pinggir sama pinggir ya, yang 220 ya. Yang tengah yang dibundelin itu yang voltasenya lebih besar. Dan rencananya saya pasang di sini ya lur. Ini power amplifier saya kan kurang satu ya trafonya. Ya kurang satu. Rencana saya pasang di sebelahnya. Dan untuk menghandle TR final total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 set ya per channel. Nanti saya pasang di sini dan untuk driver menggunakan OCL ya 506. Nah ini elko menggunakan 4 buah ya, sama ya tiap channel. Untuk trafo sama-sama 10 ampere, cuman voltasenya ya kurang lebih hampir sama sih sebenarnya ya, tadi yang sudah saya tes hampir sama. Yang trafo biasa itu 47 CT dan yang trafo ini antara 40-an kalau nggak salah sih. Yes, kurang lebih segitu ya lur. Soalnya memang testernya agak kurang normal sih ya testernya, jadi kurang begitu akurat. Tapi yang jelas ini setnya ya lur, setnya ya. Dan ini kabel setrumnya yang atas ini untuk kabel listriknya maksudnya biru sama kuning. Yang bawah ini ya yang merah, hitam merah itu CT juga, cuman ini kalau nggak salah ini ampernya terlalu kecil ya, ibaratnya ekstranya lah. Biasanya kan trafo ada ekstranya ya. Nanti kita coba aja langsung ya, biar jelas nanti teman-teman bisa dengerin sendiri hasil suaranya dan apakah support tidak ya trafo UPS ini kita pasang di instalasi power amplifier. Oke, langsung saja ya lur, kita langsung pasang. Kita skip dulu ya biar mempercepat waktu aja. Nanti teman-teman tinggal lihat lagi. Oke. Nah, iki lur wis dadi tapi urung rapi banget ya. Soalnya iki ya buat ngetesan dulu ya. Nanti kalau sudah bunyi baru kita rapikan lagi. Ini juga belum saya baut ya. Belum saya baut. Nggak ada lubang bautnya, nanti dibor lagi trafonya ya. Soalnya itu ada baut tapi kecil ya, belum saya baut, nanti dibaut ini juga biar lebih kuat. Soalnya ini berat ya. Ini udah disambung yang tadi ya. Ini warna kuning untuk AC ya atau listrik, kabel listrik, hijau ya sama kuning. Intinya pinggir sama pinggir ya, biru sama kuning. Yang dua ini enggak saya pasang ya, dan ini enggak saya pakai karena ini ekstra tambahan ya. Dan ini enggak saya pasang karena ini ekstra ya tambahan. Jadi ya untuk output yang ampernya lebih besar ya, 10 ampernya di sini ya, di sini. Untuk grounding ya atau CT ini ya yang warna merah sama biru ini kemungkinan juga sama ini ya. Tapi ini enggak saya sambung. Yang saya sambung adalah yang warna merah ini. Saya sengaja saya selongsongin ya biar enggak konslet. Bahaya juga kalau sampai konslet karena ini udah saya pasang. Ini ya.
Jelas ya? Kita langsung uji coba ya, kita tes. Kita siapkan dulu. Saya siapkan dulu ya, saya taruh di holder. Sudah ya, kita baru nyalakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ngomong saat ya. Ya, kita nyalakan teman-teman ya. Cetek. Nah, sudah ini ya, proteknya sudah nyala. Nah, ini kurai ya. Ya. Kelihatan nggak? Ini yang kurai, yang ini trafo ini, ya. Yang ini kita coba, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh. Ya. Dengar ya, bunyi ya, sama nggak? Ini yang sebelah channel A, yang trafo bukan, yang tambahan yang ini ya. Nggak nyetrum ya. Masih dingin. Bunyi ya. Oke teman-teman, cukup ya, kita matikan. Oke teman-teman, ini trafonya udah jadi ya, sudah saya pasangin langsung ya. Ini udah paten, sudah saya pasang langsung ke power supply-nya ini ya. Ini dia yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk biru dan kuning ini buat voltasenya ya, yang merah ini buat settingnya ya. Itu seperti itu. Kelihatan ya? Ya, karena ini kabelnya kaku banget ya. Jadi agak nempel ke sini. Kelihatannya ya nempel ke sini, soalnya ini kabelnya keras banget, kaku banget. Dan ini enggak saya potong ya, sayang, soalnya kalau saya potong-potong, jadi udah saya saya kabel tis saja seperti ini. Yang penting enggak ganggu apa-apa ya. Dan ini setrumnya, setrum saya pakai yang pinggir-pinggir biru sama kuning ya. Ini saya langsung gabungin ke sini. Trafo yang satunya ya. Yang biru ke sini,
ke trafo 1 dan yang kuning ke sini, ke saklar. Ya, sekarang kita langsung coba lagi ya. Tadi kita udah coba tapi belum paten ya. Sekarang kita coba lagi karena sekarang ini udah penyambungannya udah paten ya. Dan udah di skrup semuanya ya. Jelas ya, kita langsung pasangin lagi. Dan menurut saya teman-teman ya, yang saya perhatikan ini tenaganya juga cukup besar ya. Trafo ini cukup besar. Ini kanan kiri ini saya angkat buat speaker sama ya. Yang sekarang ini saya pakai 10 in double ya, Fabulous, kanan kiri sama. Coba saya pakai speaker 18 ya. Kita ganti speaker 18. Ini kita ganti speaker 18. Kira-kira suaranya seperti apa ya? Nih jacknya. Kita copot, pasang ke sini ya. Ini gelap ya. Nah, ke 18 ini speaker 18 itu dia. Kita coba ya, kira-kira setrumnya drop enggak. Enak banget temen. Cukup ya? Cukup. Oke dulur, itu saja ya yang bisa saya bagikan mengenai trafo UPS ya, dijadikan power supply untuk power amplifier ya. Tadi sudah kita praktekkan ya, teman-teman bisa contoh ya, insya Allah aman ya. Dan tadi juga sudah kita praktekkan pula ya, kita angkat buat speaker 18 in juga sangat mampu ya. Apalagi yang tadi yang pertama ya pakai 10 in double. Oke, jelas ya. Sekiranya semoga video ini bisa bermanfaat ya. Dan kalau ada salah kata ya maupun review di video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya dulur agar tidak ketinggalan video terbaru saya. Pamit undur diri. Salam dari saya, salam audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.